Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dapur Sona dimanapun kita berada. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi ini spesial, kita akan bicara tentang dapur Sona, ya, mengulas tuntas tentang perjalanan dapur Sona itu sendiri. Yang paling penting, dapur Sona adalah sebuah bisnis murni. Ya, dapur Sona hadir secara resmi dalam bentuk brand dapur Sona itu tahun 2017, tepatnya bulan Desember, tanggal 12 Desember 2017. Tetapi secara produk, dapur Sona setelah hadir jauh sebelumnya, cuma berbeda karena waktu di awal kita melakukan penjualan produk secara online. Nanti tahun 2017 akhir kami hadirkan dalam bentuk rumah makan. Kenapa kemudian dia bernama dapur Sona? Dapur Sona itu lahir namanya karena istri yang istri dipanggil oleh keluarganya Sona. Kemudian istri hobi masak sehingga kita ciptakan nama dapur Sona, ya, jadi dapurnya Sona. Dan secara filosofi kata Sona itu sendiri dalam bahasa Bugis atau Makassar itu artinya mimpi atau dimimpikan, sehingga saya berpikir nama yang cukup bagus. Dapur Sona adalah dapur yang selalu diimpikan. Kita punya mimpi di sana. Kemudian dapur Sona di awal di bulan Desember tahun 2017, sebelumnya maksud saya, ketika awalnya kita berjualan online, waktu itu kalau kita harus sebut omset di saat kita jualan online, waktu itu bisa omset kotor waktu itu kurang lebih 1.500.000 per hari. Jumlah menunya yaitu kurang lebih 6 sampai 7 jenis menu. Jadi menunya itu yang penting ada sayur, ada lauk, kurang lebih 7. Itulah yang kita jual secara online, dan alhamdulillah respon cukup positif. Omset waktu itu kurang lebih 1.500.000 per hari. Nah, suatu waktu istri bertanya dan mengajak saya untuk membuka sebuah rumah makan. Saya juga waktu itu berpikir, ya, ini ambil modal dari mana, ya? Untuk buat sebuah rumah makan kan tentunya harus punya modal yang cukup besar. Dalam hal ini harus menyiapkan tempat, harus menyiapkan peralatan kursi, meja dan sebagainya. Sementara di sisi lain kan kita ini bukan keluarga pengusaha yang punya modal yang cukup untuk itu. Tapi wacana itu kita lanjutkan lewat diskusi. Kita coba diskusi berdua, berhitung di atas kertas berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah rumah makan, beserta peralatannya, beserta tempat, beserta karyawan. Waktu itu di atas kertas angka yang muncul adalah kurang lebih 15 jutaan biaya pengeluaran yang kita butuhkan untuk menghadirkan rumah
makan dapur Oso. Nah, dengan catatan tempat yang akan kita pakai adalah ruko yang kita kontrak. Jadi setelah kita hitung di atas kertas nilai 15 juta itu adalah pengeluaran untuk biaya karyawan dan sebagainya. Kemudian kalau angka 15 juta dikonversi ke sebutlah 26 hari kita beraktivitas dibagi 26 hari, jadi 15 juta ini adalah biaya pengeluaran rutin yang akan kita keluarkan untuk menggaji karyawan, pengeluaran lain dan sebagainya. Nah, kalau kita konversi ke 26 hari kerja, itu kurang lebih kita butuh dana operasional sebesar 500.000 per hari, ya, 500.000 per hari. Dan hitungan di atas kertas ketika kita jualan online dengan omset kurang lebih 1.500.000 berarti melebihi daripada target itu sendiri. Nah, itu baru bicara pengeluaran rutin. Kita punya pengalaman, jadi ketika kita kita sepakat kita di atas kertas memungkinkan untuk membuka rumah makan dengan angka pengeluaran rutin yang telah kita hitung. Persoalan selanjutnya adalah kita harus mencari tempat, ya, untuk jualan. Nah, tempat kan bagaimanapun juga sebagian orang menganggap bahwa tempat itu harus strategis, mudah dijangkau, mudah diketahui calon pelanggan. Tetapi menurut saya tempat ya penting, tapi kalau produknya bagus, disuka sama customer, harusnya tempat tidak menjadi masalah. Karena banyak pengalaman, terkadang ada beberapa tempat yang jauh tempatnya, tapi karena produknya disuka oleh customer, toh customer juga tetap datang dan menuju ke tempat mereka, ya. Tetapi sekali lagi, tempat memang menjadi penting, tapi dia bisa juga tidak menjadi penting dengan catatan produk yang dihadirkan adalah produk yang memang dibutuhkan atau dicari oleh konsumen. Kemudian karena kita sepakat bahwa kita coba buka, kita mulai hunting tempat di Maros khususnya. Target kita adalah ruko waktu itu. Jadi ada begitu banyak ruko yang kita survei dengan rata-rata nilai kontrak waktu itu di beberapa ruko. Nilai kontraknya itu kurang lebih di kisaran 30 juta per tahun, tapi si pemilik hampir kebanyakan ruko yang bersedia untuk mengontrakkan rukonya dengan catatan harus ngambil 2 tahun, berarti kurang lebih 60 juta. Tentu ini untuk kita yang pemula ya berat, karena kita belum bisa mengukur tingkat konsumen ke depannya. Tapi karena niatnya baik, Tuhan juga kemudian mempermudah jalan kita waktu itu. Akhirnya kita bertemu dengan seseorang yang mengontrak sebuah ruko dalam kurun 2 tahun, namun dia telah berusaha dalam kurun 1 tahun dan bermaksud untuk melakukan take over terhadap ruko yang ia kontrak. Dan menariknya, orang ini juga berbisnis yang sama dengan rencana bisnisnya kita. Jadi kita ketemu orang yang mau melepaskan atau mau take over rukonya, seorang pengusaha yang juga bergerak di bidang yang sama, prasmanan. Nah, kalau tentunya kan ini menjadi shock terapi juga. Orang tempatnya kita mau kontrak, bisnisnya sama, kemudian dia memindah tangankan rukonya ke kita. Kan pertanyaannya, berarti bisnisnya yang bersangkutan ini tidak berjalankah, atau bisnis prasmanan ini tidak cukup diterima oleh masyarakat, atau bagaimana? Tapi menurut saya, apapun produk, ya, semua orang bisa melahirkan produk. Si A bisa melahirkan produk yang sama, si B bisa melahirkan produk yang berbeda. Kemudian dari segi pembeli, saya yakin semua orang punya kemampuan beli, ya. Terbukti bahwa hampir semua usaha kan punya pembeli.
persoalan banyak atau tidak banyak pembeli itu kan urusan berikutnya. Nah, karena sehingga yang paling penting buat saya sebenarnya selain daripada produk, yang paling penting itu adalah marketer namanya, ya, pemasarnya. Jadi semua orang bisa menciptakan produknya dengan bermacam-macam produk, dan saya yakin juga pembeli akan produk ada. Sekarang tinggal persoalan kemampuan si pemilik produk untuk meyakinkan ke orang atas produk yang mereka jual sehingga orang bisa beli. Jadi kemampuan si pemilik produk untuk menjual atau memasarkan produknya, meyakinkan ke orang bahwa produknya memang layak untuk mereka beli. Dan si pemilik ruko yang saya ceritakan tadi itu menawarkan angka 25 juta, ya, 25 juta. Sisa range kontraknya waktu itu kurang lebih setahun, ya, kurang lebih setahun dengan angka 25 juta. Jadi ruko standar, ya, ruko standar. Kemudian kita sepakat kita ambil waktu itu. Nah, jadi kita sudah punya ruko yang kita kontrak, rukonya standar, tidak ada peralatan di dalamnya, ruko kosong maksud saya. Nah, kita mulai hunting peralatan dalam hal ini, meja, kursi, dan model-model seperti apa. Selain daripada itu, karena ruko ini 2 lantai, ya kita juga sepakat untuk tinggal di ruko itu nantinya. Walaupun kita saat ini punya rumah di gua tempat saya cerita hari ini, tapi untuk jarak Maros ke gua kan tentunya sangat jauh, butuh waktu, sehingga kita sepakat kita memang harus tinggal di tempat usahanya kita. Jadi saya lanjut, kita mulai hunting peralatan. Jadi yang unik ketika kita hunting peralatan, kita mulai mengajak tukang diskusi, menunjukkan bagaimana desainnya, seperti apa modelnya. Kemudian si tukang ini kita mulai ajak berkeliling bersama, makan di beberapa rumah makan di Maros. Bahkan si tukang ini pada saat kita ajak makan, secara sembunyi-sembunyi mulai mengukur meja di tempat kita makan. Kita makan di beberapa tempat, itu tujuannya untuk mencoba melihat, mencoba mencari inspirasi seperti apa nanti model daripada rumah makan dapur Sona yang akan kita buka. Setelah keliling beberapa rumah makan dan mencari inspirasi, kemudian kita kembali dan diskusi dengan si tukang bagaimana, berapa biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ruko sesuai dengan apa yang ada di pikiran kami waktu itu, ya. Jadi kami sudah coba gambar di mana tata letak meja dan sebagainya. Sekarang persoalannya bagaimana menghadirkan dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu. Setelah dihitung ternyata angka yang muncul waktu itu kurang lebih 60 juta, ya, 60 juta untuk renovasi ruko 2 lantai. Di lantai 1 tempat usaha, lantai 2 tempat tinggal. Ya, 60 juta untuk pebisnis pemula tentu modal yang cukup besar gitu kan, cukup besar. Ya, kita pada saat setelah disampaikan, kita minta si tukangnya pulang untuk kemudian kita berpikir lebih dulu untuk menghadirkan dana yang cukup besar. Waktu itu kita punya sedikit tabungan sih, cuma bagaimanapun juga kita harus berhati-hati dalam artian jangan sampai modalnya sudah dikeluarkan cukup besar dengan modal yang sangat terbatas waktu itu, kemudian kita harus berhitung lebih rinci. Setelah si tukang pulang, kita berpikir tentang angka yang sudah disebutkan. Nah, Tuhan lagi-lagi membantu, ya, niatnya baik, ya, jalannya juga selalu baik.
Suatu waktu kita ketemu dengan seseorang yang juga mengaku tukang. Jadi jeda ketika tukang ini pulang, dan pada saat kita berpikir tentang nilai yang disampaikan oleh tukang yang pertama, tiba-tiba ada seseorang yang muncul mengaku tukang. Karena dia tukang, kita juga coba mendiskusikan wacana yang sama, ya, dengan desain yang sama, apa yang akan kita lakukan di urusan tata letak di tempat usaha, dan kita sodorkan ke tukang yang kedua yang kebetulan datang. Dan alhamdulillah luar biasa, dengan konsep yang sama, dengan penataan yang sama, dengan 2 lantai yang harus kita renov, kita coba diskusi, dan angka yang muncul adalah angka 27 juta, ya, 27 juta dengan konsep yang sama, ya, dibandingkan dengan angka 60 juta di konsep sebelumnya. Ya, sebagai orang yang baru atau mau memulai bisnis ini, tentunya kita mengambil yang angka 20 juta. Ya, jadi kita sepakat di angka 20 juta untuk pengerjaan renovasi dan persiapan menghadirkan rumah makan dapur Sona. Jadi kita sudah berhitung nilai operasional bulanan. Kalau operasional bulanan kan tidak harus siapkan modalnya saat ini juga. Ya, kita sudah tahu putarannya bahwa dengan angka 15 juta waktu itu berarti kita butuh pemasukan minimal 500.000 per hari. Pada saat kita mulai berdagang, kita butuh 500.000. 500.000 ini hanya untuk menutupi biaya operasional. Kemudian hunting ruko kontrak waktu itu 25 juta. Renovasi sesederhana mungkin waktu itu angkanya 27 juta. Kemudian kita selanjutnya hunting peralatan makan, peralatan dapur dan sebagainya. Kalau ditanya berapa modal awal sampai kemudian kita launching, ya kita harus sebut angka. Misalnya kalau kita dipaksa harus sebut angka, waktu itu kisarannya di angka 90 jutaan. Itu sudah siap action, dalam artian siap launching dapur Sonanya. Ya, itu perjalanan menuju ke mewujudkan harapan ISRI untuk mewujudkan rumah makan dapur Sona. Dan itu kita kerjakan sampai dengan proses launching hampir kita laksanakan. Hitungan operasional selesai, tempat sudah ada, renovasi sudah dilakukan. Saatnya kita akan memulai sesuatu yang baru. Kenapa sesuatu yang baru? Karena sebelumnya dapur Sona kita jualan di online. Kita jualan online dengan menghadirkan rumah makan dalam bentuk nyata, tentu sesuatu hal yang berbeda. Selanjutnya kita mulai, ya, karena tempat sudah ada, kita sudah melakukan renovasi, kita melakukan perekrutan karyawan. Nah, karyawan berapa yang kita butuhkan? Kita waktu itu berhitung kita butuh 6 orang karyawan. Jadi kita butuh 6 orang 6 orang karyawan untuk mensupport usahanya kita. Jadi 6 orang itu, kalau urusan bumbu kan ada di tangannya istri dalam hal bumbu, tetapi istri tentu butuh asisten, butuh karyawan untuk membantu dalam hal pengolahan produk yang akan kita jual. Jadi kita sudah berhitung kita butuh waktu itu 6 karyawan. Jadi kita butuh 6 orang. 6 orang ini kita tempatkan 4 di dapur. 4 di dapur ini akan bertugas membantu istri dalam mengolah makanan, menggoreng, memotong-motong bahan dan sebagainya. Sekali lagi untuk bumbu itu murni ada di tangan istri, tidak di karyawan. Kemudian dua ini kita tempatkan khusus untuk melayani konsumen take away atau bungkus. Nah, ini menarik, pada saat rumah makan dapur Sona sudah kita wujudkan dalam bentuk rumah makan, karena kita berangkat dari bisnis secara online, maka ruhnya online ini kita
kita tidak hilangkan. Kita punya pelanggan online dalam sebuah grup di WhatsApp, grup Dapur So. Nah, di sana ada pelanggan bungkus, itu tetap kita lanjutkan. Makanya ada 2 karyawan yang memang kita tempatkan khusus untuk melayani mereka. Jadi kita ada grup WhatsApp yang anggotanya adalah pelanggan yang take away atau bungkus. Jadi setiap hari kebiasaan kita waktu online, setiap hari kita rilis menunya. Waktu itu jumlah menunya belum banyak, sekitar 6-7 item. Kita rilis menu setiap paginya, kemudian konsumen mulai melakukan pemesanan. Dan kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Ada tipikal konsumen yang mau dilayani tuntas, diantarkan sampai di lokasi mereka, dan kita siapkan kurir ya. Jadi kita siapkan kurir. Jadi selain daripada 4 karyawan di dapur ditambah 2 karyawan yang harus melayani pelanggan bungkus, kita juga menyiapkan jasa kurir untuk memenuhi keinginan konsumen yang mau dilayani lewat pesan antar. Jadi kita rekrut karyawan 6 orang, dan pada saat kita merekrut karyawan ini kita walaupun kita usaha atau bisnis yang baru kita mulai, yang harusnya disupport dengan orang-orang yang punya kemampuan ya, karena kita baru di awal, tapi kita justru sebaliknya. Jadi ketika kita sudah tahu jumlah karyawan yang akan kita rekrut, tugas kita adalah mencari 6 orang, dan 6 orang yang kita cari ini adalah orang-orang yang tidak harus qualified, yang punya kemampuan, punya pengalaman. Kita justru berpikir bagaimana kalau kita menghadirkan 6 orang ini dari orang-orang yang kita anggap secara finansial kurang. Tujuannya adalah kita pekerjakan orang, kemudian dengan harapan dengan mereka bekerja bisa membantu kehidupan keluarganya. Jadi kita memprioritaskan 6 orang ini, merekrut 6 orang ini dari kalangan yang kita anggap secara finansial kurang. Dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan 6 orang yang masuk dalam kategori itu. Orang yang benar-benar tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya kualifikasi untuk itu, tapi saya yakin bahwa ini kan persoalan kebiasaan. Ini persoalan kebiasaan. Yang paling utama adalah bumbunya kan ada sama ownernya, dalam hal ini istri. Kalau karyawan kan tinggal diajari caranya, dan seiring waktu saya yakin mereka akan punya kemampuan sesuai dengan harapan. Nah, sebelum kita lanjut juga, sebelum saya lupa, kalau ada yang bertanya kenapa kita harus berbisnis prasmanan, kan berbisnis prasmanan. Yang kita bisnis prasmanan yang paling tidak kan karena istri hobi masak. Yang kedua, sebelumnya kita sudah lakukan lewat online, jadi ini tinggal pengembangan. Tapi di sisi lain kalau bicara kenapa prasmanan, bukan warkop misalnya, atau bukan rumah makan yang menunya khusus misalnya. Pertama, saya tidak bikin warkop. Karena apa? Karena saya tidak punya komunitas di Maros ya. Saya lahir dan besar di Makassar, kemudian beristri di Maros, bekerja di Maros, sehingga saya tidak punya banyak komunitas di Maros. Kenapa tidak membuat rumah makan yang segmentatif, misalnya nasi goreng, mie goreng, bakso dan sebagainya? Karena saya pengalaman juga dalam hal urusan makan di beberapa tempat. Kalau kita lapar misalnya, kemudian menuju ke sebuah rumah makan yang menunya tertentu, saya nasi goreng, maka ada proses ketika kita melakukan pemesanan makanan, ada proses jeda menunggu karena harus diolah ya. Sementara saya kan terkadang sudah lapar, harus nunggu jeda karena makanan yang kita pesan harus lebih dahulu diolah. Nah, berbeda ketika dia
prasmanan. Prasmanan konsumennya lapar, kemudian ke rumah makan prasmanan itu langsung ketemu dengan menu yang sudah siap saji, tinggal konsumen nikmati. Ini juga menjadi pertimbangan kenapa kemudian kita buka rumah makan prasmanan. Keuntungan yang kedua, di rumah makan prasmanan kan kita tidak butuh pelayan khusus untuk melayani konsumen yang datang. Konsumen yang datang tinggal datang, berhadapan dengan menu pilihan, kemudian mereka ambil dan mereka nikmati, tidak perlu dilayani secara khusus. Jadi secara bisnis kan tentunya mengurangi jumlah karyawan yang kita butuhkan. Oke, kembali ke persiapan launching. Setelah kita merekrut karyawan, berarti kita sudah berada di fase sebentar lagi kita akan melakukan launching terhadap rumah makan Dapur Sona. Tentunya hal-hal yang mendebarkan, karena sebentar lagi kita bakalan punya rumah makan, punya karyawan. Apa yang terjadi setelah itu kan tentunya kita tidak tahu. Nah, pada saat itu kita mulai duduk bareng bersama owner, bersama karyawan, kita duduk sama-sama. Sebelum launching kita bicara tentang rencana kita untuk membuka rumah makan. Setidaknya antara owner dan karyawan sama-sama punya pemahaman yang sama mau kemana ini Dapur Sona. Ya, seperti apa konsumennya, seperti apa yang harus dilakukan oleh karyawan dan sebagainya, termasuk sampai persoalan teknis sekalipun. Yang paling penting pada saat itu adalah kita sepakat bahwa kita akan buka sebuah rumah makan yang bernama Dapur Sona, dan kami sampaikan kepada owner, kepada karyawan bahwa hari ini kita mencoba berikhtiar, ya, berusaha membuka sebuah rumah makan, dan itu sesuai dengan tugasnya kita sebagai manusia, ya. Tugasnya kita sebagai manusia diminta untuk melakukan usaha, dan kita berada di titik itu, dan titik inilah yang kita sampaikan ke owner, kita sampaikan ke karyawan bahwa tugas kita sebagai manusia hari ini adalah mencoba berikhtiar, mencoba berusaha lewat sebuah rumah makan yang namanya Dapur Sona. Yang kedua, kita memberi pemahaman bahwa urusan rezeki, ya, urusan apakah produk kita diminati atau tidak diminati, apakah produk kita laku atau tidak laku, banyak pembelinya atau tidak banyak pembelinya, kita sampaikan bahwa itu bukan urusan owner dan karyawan, ya. Jadi urusan owner dan karyawan hanya sampai di tingkat usaha sebagai manusia. Urusan rezekinya, urusan laku atau tidak laku, rame atau tidak rame, itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sepakat karena itu urusan Allah, berarti pertama kuncinya ada pada kita dalam bentuk usaha. Usaha ini sebentar kita akan bahas manajemen bisnisnya. Kemudian urusan yang kedua yang paling penting dan paling utama adalah rezeki itu ada di tangan Sang Pencipta. Karena kita sadar bahwa rezeki adalah urusan Sang Pencipta, maka di awal kita usaha kita sudah sepakat membuat sebuah konsep kerja. Jadi konsep kerja dengan moto kerja. Jadi moto kerja kita yang kita sepakati waktu itu adalah karena rezeki urusan Sang Pencipta, maka moto kerja Dapur Sona adalah ketuklah pintu langit supaya pemilik langit senang kepadamu. Jadi karena rezeki ada di urusan Tuhan, maka tugasnya kita, tugasnya karyawan, tugasnya owner adalah mengetuk pintu langit supaya pemilik langit senang kepadamu. Jadi kita mulai membangun sebuah bisnisnya kita selain dengan manusianya, kita juga berbisnis dengan Sang Penciptanya. Jadi karena tugasnya kita adalah mengetuk-ngetuk pintu langit, maka yang harus dilakukan Dapur Sona adalah menyenang-nyenangkan si pemilik langit. Dalam hal ini
Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki ada di tangannya, biarkanlah Tuhan yang mengatur, biarkanlah Tuhan yang menggerak-gerakkan hati-hati semua orang untuk kemudian datang berbelanja ke tempat kami. Jadi semua sudah jelas bahwa tugas kita adalah menyenangkan Tuhan dalam hal ini. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan, ya? Jadi bagaimana cara menyenangkan Tuhan itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya.